min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini ataupun sore hari ini kita bisa bersolat berjamaah, yaitu solat maghrib, dan kemudian kita rangkaikan dengan kajian, yaitu ta'limul kitab, yaitu pembahasan kitab tauhid, yaitu Fathul Majid, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang masalah yang disebutkan dalam kitab tauhid ini, yaitu kalimat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, yang pada intinya itu yang kita bahas adalah kenapa muallif ataupun penulis buku itu menuliskan basmalah, yaitu karena mengikuti kitabullah dan juga sunnatul rasul. Dan juga dari yang kedua adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah al-ilah, yang aslinya ada al-ilah, yaitu sesuatu yang disembah. Itu intinya. Dan kemudian kita masuk pada kalimat dari basmalah juga, kita belum berpindah, yaitu dari kalimat Ar-Rahmanur Rahim, ya, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini Ar-Rahmanir Rahim adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifatnya. Jadi semua nama-nama Allah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis itu ada 99, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama 99, yaitu nama yang baik, ya. Nah, di sini disebutkan nama-nama yang dikatakan, yang dikenal adalah Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna. Dan nama-nama ini memiliki sifat, terkandung juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hanya perbedaan di sini Ar-Rahman, kalau kita terjemahkan tadi Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim yaitu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, di sini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebagaimana yang dikatakan, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya, dari Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ar-Rahman bijami'il khalqi. Ar-Rahman itu Maha Pengasih itu untuk semua makhluk. Ya, Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih kepada semua makhluk. Ya. Ar-Rahim bil mu'minin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ataupun nama Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, apa perbedaannya dengan Ar-Rahman pengasih dan juga penyayang? Ya, kalau kita lihat dari artinya saja, pengasih dengan penyayang, belum tentu makhluk yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala itu disayangi oleh Allah. Ya, belum tentu manusia yang ada di muka bumi ini yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu Ar-Rahman, yang bukan rahmat, yaitu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dibedakan dalam apa yang diuraikan oleh Ibnu Jarir, ya, Ar-Rahman itu untuk semua makhluk, apakah dia beriman atau tidak beriman. Dan salah satu contohnya diutusnya Rasulullah SAW dikatakan rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi semesta alam, termasuk juga bagi orang yang beriman dan juga tidak orang yang beriman, dan bahkan lebih daripada itu, ya, merupakan rahmat bagi mereka semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih juga kepada orang beriman dan juga selain orang beriman. Coba kita lihat, ya, berapa banyak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata mereka kaya-kaya, bahkan lebih kaya daripada orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada mereka, bukan kepada orang yang beriman? Itulah merupakan Ar-Rahman. Allah itu Maha Kasih.
Orang yang tidak beriman tetap juga dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saja tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jangan kasih rezeki biar dia mati karena dia tidak beriman. Itu adalah merupakan sifat Ar-Rahman, yaitu sifat kasih Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Yang disayang itu hanya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam riwayat disebutkan, ya, Ar-Rahman itu untuk ya dunia dan akhirat dan dunia, sedangkan Ar-Rahim, yaitu sifat Ar-Rahim itu adalah Rahimul fil akhirah. Ya. Rahman ini Maha kasih, ya. Maha kasih Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat dan di dunia. Ya. Ini Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Isa bin Maryam mengatakan Ar-Rahman, yaitu Rahmanul akhirah wad dunya. Ar-Rahman itu adalah kasih akhirat dan dunia. Akhirat dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu Ar-Rahim adalah hanya di akhirat saja. Kenapa di akhirat dan dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat kasihnya di dunia dan di akhirat. Di dunia termasuk juga semua makhluk, semua orang yang beriman dan juga yang tidak beriman, seperti yang kita jelaskan tadi di depan. Ya. Dan juga nanti di hari akhirat juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kasihnya kepada orang yang beriman. Tetapi Ar-Rahim, penyayang ini hanya berlaku di akhirat kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak mendapatkan sifat sayang Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak beriman. Nah, ini perbedaan antara Ar-Rahmanir Rahim yang disebutkan oleh penulis Bismillahirrahmanirrahim yang mengawali kitab tauhid tersebut dan juga dalam syaratnya Fathul Majid ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kemudian beliau menyebutkan yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau menulis alhamdulillah wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di sini alhamdulillahi, makna dari alhamdulillahi kalau kita terjemahkan kan segala puji bagi Allah. Ya. Di sini maknanya dijelaskan adalah as-sana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ala wajhi ta'zim. Yaitu pujian dengan perkataan. Ya. Dengan yang al-jamil, al-ikhtiyari, yang merupakan pilihan kehendak dia, kemauan. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan memuliakan. Yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kadang kita memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Walhamdu, kemudian dengan pujian juga banyak. Ya, kita dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan takbirnya juga kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan semuanya pujian diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita. Diucapkan oleh lisan kita. Nah, di sini alhamdulillahi, yaitu pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya dikatakan bahwa alhamdulillah pujian tersebut itu yang bersumber dari lisan dan hati. Jadi kalau kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar memuji saja, tapi dilandaskan dengan hati kita. Kenapa kita muji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu berhak mendapat pujian. Ya. Kalau kita mentadabburi apa yang telah Allah buat, apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah lah pantas mendapat pujian-pujian dari kita semuanya. Ya. Kalau kita mentadabburi bahwa Allah itu Maha Razzaq, yang telah menyelamatkan kita, memberi rezeki kepada kita, menyelamatkan dan lain sebagainya. Ya, karena kita meyakini segala sesuatu yang telah diatur di muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kehendak diri kita sendiri, tetapi adalah atas izin Allah, atas mudabbir, yaitu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alhamdulillah juga di sini adalah wasyukru, yaitu kesyukuran, rasa syukur. Dan kesyukuran itu, rasa syukur ini disebutkan asyukuru bil qaul yakunu bil lisani wal janani wal arkan. Bersyukur itu, cara bersyukur ini dijelaskan
Cara bersyukur itu adalah menggunakan lisan, yaitu dengan memuji itu tadi, alhamdulillah. Itu rasa bentuk syukur. Wal janan, dan juga dengan hati. Bagaimana kita bersyukur dengan hati? Kita mungkin bertanya-tanya, cara bersyukur dengan hati gimana? Kita mengakui bahwa nikmat yang telah kita dapatkan itu adalah kita yakin, itu kan pakai hati. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita kerja kita dapat, misalnya kita kerja, kita dapat gaji. Bukan asal ini gaji ini dapat asal jerih payah kita sendiri. Kita berdagang, kita dapat untung, bukan dari jerih payah kita sendiri, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, hanya perantaranya melalui makhluk, melalui kita, mungkin melalui majikan kita, melalui orang yang membeli barang yang kita jual. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita akui bahwa rezeki yang kita dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun. Qarun itu ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia menyatakan bahwa hasil yang dia dapatkan itu hasil dari ilmu yang dia miliki. Dia tidak kufur, dia tidak mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kekufuran terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini ya, pengakuan rasa syukur ataupun rasa syukur ya, itu dengan menggunakan hati. Wal jamil janan ya. Kemudian wal arkan ya, wal arkan, kita bersyukur itu dengan menggunakan anggota tubuh. Bagaimana kita mensyukuri dengan anggota tubuh kita? Ya. Mensyukuri dengan anggota tubuh kita, yaitu dari makna alhamdulillah itu tadi ya. Ya, cara mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan makan kepada kita sehingga kita menjadi kuat, kita gunakan untuk ketaatan kita, sholat, melakukan sholat ya. Kita bisa tilawah. Kalau karena sedang tanpa makan, kita mungkin lemah untuk melakukan ibadah sholat ini. Ini merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anggota tubuh kita. Nah, dan kemudian di sini perbandingan kemuliaan penulis ini, Syekh Abdurrahman Al-Syekh ya, di sini menjelaskan perbedaan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Rasa syukur dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa a'ammu minal hamdi muta'alliqan wa aqassu minhu sababan. Ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ya, rasa syukur itu ya, rasa syukur itu a'ammu minal hamdi muta'alliqan ya. Rasa syukur itu lebih umum daripada memuji ya. Wa akhassu minhu sababan, dan lebih khusus karena ada sebabnya. Nah, jadi beliau mengatakan ya, rasa syukur ya lebih umum daripada memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih khusus karena ada sebabnya. Ya. Dan juga bisa rasa lebih khusus karena ada sebabnya. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beliau menjelaskan di sini lebih umum ya. Ya, lebih umum daripada memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada sebabnya. Karena kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, memuji, sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkadang kita memuji Allah Subhanahu wa taala bukan karena mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya mungkin perbandingan antara syukur dan juga memuji itu, kita melihat orang yang mungkin orang itu rupawannya bagus dan pakaiannya rapi, kita memuji dia. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang itu karena kita kagum.
Nah, begitulah ketika kita kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu tanpa ada sebab. Ya. Tapi terkadang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada sebabnya. Tidak mungkin kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah tidak ada tanpa sebab. Pasti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadang memuji dengan pujian, dengan mengucapkan pujian kepada Allah karena bentuk rasa syukur dengan lisan kita karena ada sebabnya. Ya. Tapi kadang memuji ini tidak ada sebabnya, tidak ada nikmat yang kita dapatkan, hanya kita kagum aja. Ya, kagum. Yani ini perbedaan antara memuji dan juga mensyukur yang dijelaskan oleh beliau.